Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dan di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan internet. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu internet itu apa. Jadi internet merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Kemudian kita juga harus tahu mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau juga disebut tanpa kabel. Lalu topologi jaringan itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah topologi ring. Topologi ring atau sering disebut juga sebagai topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer itu dapat terkoneksi. Jadi seperti pada gambar di samping ini. Lalu yang kedua itu adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Contohnya seperti pada gambar di samping. Lalu yang ketiga, topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sebagai proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Lalu yang keempat itu topologi star. Topologi star atau sering disebut juga sebagai topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar kliennya. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Lalu yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau disebut juga sebagai topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Jadi contohnya seperti pada gambar di samping. Lalu yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi ini adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Lalu kita harus tahu juga nih, internet itu apa manfaatnya. Jadi internet itu bermanfaat yang pertama itu untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, reaksi, hobi, pengembangan diri, rohani, dan sosial. Kemudian juga untuk kehidupan profesional atau bekerja, sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, dan lain-lain. Yang ketiga, keanggotaan internet tidak mengenal batas negara. Itu jadi sangat luas. Lalu yang keempat, internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Lalu yang kelima, manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu karena sangat fleksibel. Lalu kelebihan dari internet itu dapat memberikan
akses informasi global yang luas, sumber hiburan tanpa batas, memudahkan komunikasi yang efisien, memperluas jaringan sosial dan profesional, dan pendidikan yang lebih tersedia. Lalu kekurangan dari internet itu bisa terjadi kejahatan cyber atau cybercrime, spam, kecanduan, isolasi sosial, pencurian data pribadi, kecanduan internet, resiko pencurian dan penipuan, dan radiasi elektronik. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.